Yeah. Jadi salah satu peristiwa yang bermula dari Mbah Sunan Kudus itu adalah beduk dandang atau dandangan. Beduk dandang ini beduk dibunyikan dang 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 sebagai tanda besok akan dimulainya bulan puasa. Nah, ini kita harus tahu pada awal abad 16 sudah tentu belum ada medsos, belum ada apa-apa. Kalau orang cari informasi harus keluar rumah. Berbeda sekarang justru malah masuk ke rumah ya. Keluar rumah ini banyak yang berbondong-bondong, juga belum ada kalender. Berbondong-bondong nunggu kapan dimulainya beduk ini sebagai tanda besok dimulainya bulan puasa atau bulan Ramadan. Nah, kemudian dari masyarakat yang berbondong ini, ada yang kemudian jualan kebutuhan-kebutuhan menjelang puasa. Termasuk makanan yang khas dijual mulai zaman dulu itu adalah intip ketan. Ya. Cuma dalam perjalanannya ini, akhirnya terus ini ya jujur saja kami menyayangkan sikap pemerintah yang kemudian hanya dilihat sebagai peristiwa ekonomi. Ekonomi pun nggak jelas. Maka ini kami sudah jadi gini. Jadi sebenarnya ini beduk dandang itu sebenarnya peristiwa keagamaan, bukannya peristiwa budaya biasa. Nah, memang kita ketahui bahwa yang namanya Mbah Sunan Kudus ini dulu kan dikenal sebagai kondi ya, kerajaan Demak yang menentukan mengenai termasuk antara lain tentang satu Ramadan. Alhamdulillah dalam perjalanannya ini di Kudus ini tidak pernah lekang dari para ahli-ahli falak. Kalau sebelumnya almanak itu Menara Kudus yang sangat terkenal itu dan terbukti juga sekarang Ketua Lajnah Falakiyah PBNU ini juga putranya Mbah Kiai Turehan kan begitu. Jadi Kudus juga. Dan bahkan ada sosok juga yang tidak begitu terkenal tapi beliau sangat piawai di bidang itu adalah Pak Kiai Haji Saifuddin Lutfi yang kemarin sudah diusulkan juga masuk di dalam anggota dalam Lajnah Falakiyah. Karena ya Kudus ini memang dari dulu itu begitu. Jadi memang Kudus ini selalu dirujukan dalam terutama dalam penetapan awal Ramadan. Memang pernah mengalami satu ini ya pada waktu Orde Baru Pak Kiai Turehan ini keputusannya berbeda dengan pemerintah dan sebagainya, itulah pernah terjadi itulah. Kami juga mendampingi, dipanggil kodim segala macam, kami mendampingi tahu semua seperti ini. Tapi beliau sangat kekeh dalam masalah keagamaan, bahwa keputusan keagamaan jangan dicampur adukan dengan variabel-variabel politik. Itu prinsip yang saya kira ini. Mbah Tur ini seorang yang sangat fakih, ya, yang kemudian beliau ini komitmennya terhadap Islam itu luar biasa. Cuman kadang-kadang beliau dikenal dengan orangnya keras atau mungkin kaku, sebenarnya enggak menurut saya. Pijakannya adalah fikih murni, luar biasa. Banyak sekali yang kemudian kita kembangkan di sini. Jadi gini, ini perlu saya klarifikasi. Di Kudus ini ada yang namanya penerbit Menara Kudus yang didirikan oleh almarhum Pak Haji Zainuddin Nur. Ya, namanya Menara Kudus. Di sini Menara Kudus. Sebenarnya almanak itu tuh bukan produk dari Menara sini, tapi dari penerbit Menara Kudus. Hanya kebetulan yang membuat ini adalah Pak Kiai Haji Turehan yang juga beliau ini tokoh Menara sini, yang juga beliau adalah keturunan dari Mbah Sunan Kudus. Nah itu semenjak kapan jujur saya nggak tahu. Semenjak kecil sudah ada itu almanak itu. Ya. Almanak itu menjadi rujukan memang dari dulu. Ya. Nah kenapa? Ya sekarang perkembangannya memang betul. Sekarang ini perkembangan dari ilmu falak atau astronomi ini juga lumayan luas. Tapi perlu diingat bahwa ilmu falak itu bukan ilmu yang berdiri sendiri. Ilmu falak ini ada ilmu bantu dalam menetapkan keputusan fikih. Ini yang saya kira perlu digarisbawahi.
Ya kalau hanya semata-mata falak ini bisa bias nanti. Falak ini ilmu bantu untuk menetapkan keputusan yang bersifat fikih tadi.